Indonesia merupakan negara terluas ke-14 sekaligus negara kepulauan terbesar di dunia, dengan luas wilayah sebesar 1.904.569 km persegi, serta negara dengan pulau terbanyak ke-6 di dunia dengan jumlah 17.504 pulau. Nama alternatif yang dipakai untuk kepulauan Indonesia disebut Nusantara. Selain itu, Indonesia juga menjadi negara berpenduduk terbanyak keempat di dunia, dengan penduduk mencapai 277.789.853 jiwa pada tahun 2022, serta negara dengan penduduk beragama Islam terbanyak di dunia, dengan penganut lebih dari 230.875.159 jiwa, atau sekitar dari 86,9% penduduk Indonesia. Adalah negara multiras, multietnis, dan multikultural di dunia, seperti halnya Amerika Serikat. Indonesia berbatasan dengan sejumlah negara di Asia Tenggara dan Oseania. Indonesia berbatasan di wilayah darat dengan Malaysia di Pulau Kalimantan dan Sebatik, dengan Papua Nugini di Pulau Papua, dan dengan Timor Leste di Pulau Timor. Negara yang hanya berbatasan laut dengan Indonesia adalah Singapura, Filipina, Australia, Thailand, Vietnam, Palau, dan wilayah Persatuan Kepulauan Andaman dan Nicobar, India. Indonesia adalah negara kesatuan dengan bentuk pemerintahan republik berdasarkan konstitusi yang sah, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 atau UUD 1945. Berdasarkan UUD 1945 pula, Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR, Dewan Perwakilan Daerah atau DPD, dan Presiden dicalonkan lalu dipilih dalam pemilihan umum. Ibu kota Indonesia saat ini adalah Jakarta. Pada tanggal 18 Januari 2022, pemerintah Indonesia menetapkan ibu kota Nusantara yang berada di Pulau Kalimantan, yang menempati wilayah Kabupaten Penajam Pasir Utara, untuk menggantikan Jakarta sebagai ibu kota yang baru. Hingga tahun 2022, proses peralihan ibu kota masih berlangsung. Sejarah Indonesia banyak dipengaruhi oleh bangsa-bangsa pendatang dan penjajah. Kepulauan Indonesia menjadi wilayah perdagangan yang penting sejak abad ke-9, ke-7, yaitu sejak berdirinya Sriwijaya, kerajaan bercorak Hinduisme Buddhisme yang berpusat di Palembang. Kerajaan Sriwijaya menjalin hubungan agama dan perdagangan dengan bangsa Tionghoa, India, dan juga Arab. Agama dan kebudayaan Hinduisme Buddhisme tumbuh berkembang dan berasimilasi di Kepulauan Indonesia pada awal abad ke-4 hingga abad ke-13 Masehi. Setelah itu, para pedagang dan ulama dari Jazirah Arab yang membawa agama dan kebudayaan Islam sekitar abad ke-8 hingga abad ke-16. Pada akhir abad ke-15, bangsa-bangsa Eropa datang ke Kepulauan Indonesia dan berperang untuk memonopoli perdagangan rempah-rempah di Maluku semasa zaman penjelajahan. Setelah berada di bawah kolonial Belanda, Indonesia yang saat itu bernama Hindia Belanda memproklamasikan kemerdekaan di akhir Perang Dunia II, tepatnya pada tanggal 17 Agustus 1945. Selanjutnya, Indonesia mendapat berbagai tantangan dan persoalan berat, mulai dari bencana alam, praktik korupsi yang masif, konflik sosial, gerakan separatisme, proses demokratisasi, dan periode pembangunan, perubahan dan perkembangan sosial ekonomi politik, serta modernisasi yang pesat. Indonesia terdiri dari berbagai suku bangsa, bahasa, dan agama. Berdasarkan rumpun bangsa, Indonesia terdiri atas bangsa asli pribumi, yakni Austronesia yang terbesar jumlahnya dan lebih banyak mendiami Indonesia bagian barat, dengan suku Jawa dan Sunda membentuk kelompok suku bangsa terbesar dengan presentase mencapai 57% dari seluruh penduduk Indonesia. Semboyan nasional Indonesia yaitu Bhinneka Tunggal Ika, yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu, yang bermakna keberagaman sosial budaya membentuk satu kesatuan negara. Selain memiliki penduduk yang padat dan wilayah yang luas, Indonesia memiliki alam yang mendukung tingkat keanekaragaman hayati terbesar kedua di dunia. Indonesia merupakan anggota dari Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB
Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara atau ASEAN, Gerakan Non-Blok atau GNB, Konferensi Asia Afrika atau KAA, Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik atau APEC, Organisasi Kerja Islam atau OKI, dan G20. Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia, terdiri dari 17.504 pulau, yang termasuk 9.634 pulau yang belum diberi nama dan 6.000 pulau yang tidak berpenghuni. Indonesia juga dikenal sebagai negara maritim terbesar di dunia, dengan perairan seluas 93.000 km persegi dan panjang pantai sekitar 81.000 km persegi, atau hampir 25% panjang pantai di dunia. Indonesia merupakan negara dengan suku bangsa yang terbanyak di dunia. Terdapat lebih dari 740 suku bangsa atau etnis, di mana di Papua saja terdapat 270 suku. Selain itu, Indonesia adalah negeri dengan sejuta keindahan, dari mulai Sabang sampai Merauke. Indonesia penuh dengan sejuta cerita, dimulai dari duka maupun suka. Indonesia negeri yang penuh dengan ragam bahasa, adat istiadat, dan Indonesia penuh dengan pulau-pulau yang indah. Indonesia penuh dengan makanan yang enak, senusantara. Indonesia juga selalu mempunyai cerita tersendiri, mempunyai sumber daya alam yang sangat banyak, dan memiliki keindahan alam yang tak dimiliki oleh negara lain. Indonesia negeri yang sangat kaya dan sangat berpotensi dari sumber daya alam maupun budayanya. Indonesia negara yang memiliki bahasa yang terbanyak di dunia. Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia. Indonesia mempunyai banyak kekayaan alam yang sangat luar biasa, yakni hutan yang sangat luas yang mempunyai keanekaragaman hayati dan plasma nutfah terlengkap di dunia. Indonesia juga memiliki hutan bakau terbesar di dunia, yang memiliki tanaman bakau yang sangat bermanfaat untuk mencegah pengikisan air laut atau abrasi. Selain itu, Indonesia juga memiliki kekayaan laut dengan spesies ikan yang sangat banyak. Untuk spesies ikan hiu, Indonesia memiliki 150 spesies ikan hiu terbanyak di dunia. Indonesia juga memiliki terumbu karang yang sangat banyak dan indah. Indonesia juga mempunyai cadangan gas alam yang terbesar di dunia. Indonesia juga adalah penghasil gas alam cair atau LNG terbesar di dunia, sebanyak 20% dari suplai seluruh dunia. Indonesia negara muslim terbesar di dunia. Indonesia yang pertama adalah negara pertama yang lahir sesudah berakhirnya Perang Dunia II pada tahun 1945. Indonesia mempunyai Candi Borobudur yang terbesar di dunia yang berada di Jawa Tengah. Dan juga Indonesia adalah tempat manusia purba tertua di dunia yang ditemukan bernama Pithecanthropus erectus sekitaran 1,8 juta tahun yang lalu. Indonesia juga memiliki tim bulu tangkis yang sangat andal dengan memenang di Thomas Cup. Indonesia juga menempati peringkat 1 dalam produk pertanian, yaitu cengkeh dan pala, serta nomor 2 dalam karet alam dan minyak sawit mentah. Indonesia juga memiliki Rafflesia arnoldi, bunga terbesar di dunia yang tumbuh di Sumatera. Indonesia juga memiliki primata terkecil di dunia, yaitu Tarsier pygmy atau Tarsius pumilus, atau disebut juga dengan tarsier gunung yang panjangnya hanya 10 cm. Indonesia juga memiliki binatang purba yang masih hidup, contohnya adalah komodo yang terdapat di Pulau Komodo, daerah Provinsi NTT, yaitu komodo adalah kadal terbesar di dunia dan panjangnya bisa mencapai 3 meter dan beratnya mencapai 90 kg. Indonesia memiliki kondisi geografis yang unik di antara negara-negara yang ada di kawasan Asia Tenggara. Perhatikan dengan seksama peta Indonesia. Bentuk negara yang terdiri atas pulau-pulau seperti Indonesia disebut dengan negara kepulauan. Negara kepulauan merupakan salah satu ciri dari negara maritim. Negara maritim adalah negara yang memiliki luas laut lebih besar dibandingkan dengan luas daratan yang terdiri atas pulau-pulau. Oleh karena itu, penduduk yang tinggal di negara maritim banyak memanfaatkan sumber daya kelautan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Selain sebagai negara kepulauan dan maritim, berdasarkan kondisi geografisnya, Indonesia juga merupakan negara agraris. Negara agraris adalah negara yang sebagian besar penduduknya bekerja sebagai petani yang mengolah lahan pertanian. Sebagai negara agraris, tentu saja negara Indonesia memiliki lahan subur yang sangat cocok untuk pertanian dan perkebunan. Perhatikan kembali peta Indonesia tersebut. Jika diperhatikan,
Negara Indonesia memiliki banyak sekali gunung berapi yang masih aktif. Abu vulkanik gunung berapi dapat menyuburkan tanah yang berada di sekitarnya. Tanah yang subur merupakan sumber daya alam yang penting untuk pertanian dan perkebunan. Keberadaan negara Indonesia sebagai negara tropis juga sangat menguntungkannya. Adanya dua musim, yaitu musim kering atau musim kemarau dan musim basah atau musim hujan, yang membantu para petani dan nelayan Indonesia untuk bekerja. Kekayaan laut dan pertanian merupakan sumber daya andalan Indonesia. Indonesia adalah negara yang kaya raya, potensi kekayaan alamnya sangat luar biasa, baik sumber daya alam hayati maupun non-hayati. Bisa dibayangkan, kekayaan alamnya mulai dari kekayaan laut, darat, bumi, dan kekayaan lainnya yang terkandung di dalam bumi Indonesia, yang tidak bisa mungkin dihitung. Apabila dilihat secara geografis, dari Sabang sampai Merauke, terbentang tidak sedikit pulau yang ada di Indonesia, dengan pulau besar mulai Pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, serta Irian Jaya. Namun di samping itu, terdapat pula ribuan pulau yang mengelilingi alam Indonesia. Oleh karena itu, Indonesia merupakan negara kepulauan yang mempunyai kekayaan alam yang sangat besar. Apabila dipandang dari kacamata geologi, negara Indonesia berada pada lempeng tektonik. Tidak sedikit pegunungan, baik pegunungan yang masih aktif maupun yang sudah tidak aktif, mengisi kekayaan alam Indonesia. Pasalnya, banyak kekayaan mineral yang tergandung di dalamnya. Pegunungan tersebut melintasi dari kota yang terkenal dengan sebutan Serambi Mekah atau Aceh, sampai dengan Merauke, mulai dari pegunungan Barisan di Sumatera hingga pegunungan Merauke di Pulau Irian. Oleh sebab itu, tekstur bumi Indonesia dengan banyak pegunungan berkontribusi akan kekayaan alam yang sangat melimpah, khususnya kekayaan mineral. Cukup sekian dari teks ceramah saya. Terima kasih.